Gue 200 km, bener-bener ini challenge yang sebenarnya buat nge-push diri gue sendiri coy. Nah, tapi karena di jalan gue nggak bisa bawa kamera segede ini nih yang lagi gue pakai buat ngerekam gue sekarang. Jadi gue dokumentasi tipis waktu itu pakai handphone, dan gue tahu ini sebenarnya udah terjadi di Maret 2021. Tapi gue baru ada kesempatan buat ngedit video ini 2 bulan setelahnya coy. My bad, it's okay. It's been a while dari video terakhir gue juga di YouTube. Anyway, jadi kamera ini di take over sama Tene. Dia waktu itu berinisiatif untuk jemput gue di finish line. Dan ini kisahnya. One friend in the house, only one friend in the whole wide world. One day come when you only have each other. Semangat Om. Mari. Semangat Om. Tanjakan di 46 km 46. Gue gak kuat jadi gue tuntun coy. Alik tinggi bener. Fuck. Masih jauh ke atas tanjakannya. Bener-bener setinggi ini coy. Semburasun, gue bukan Kalisari Boy. Hari ini gue mau pick up Adnan dan Bibio. Hopefully kalau mereka sampainya duluan bareng dari pagi, dari jam 5 kalau nggak salah, like, ikutan Jakarta Cycling Urban Challenge 200 km. Mau dokumentasi nanti ketika mereka sampai di finish line di Citos. So yeah, untuk sementara you have to bear with me. Mari. Mari Om. Thank you. Gue ambil napas dulu coy di 50 km pertama. Mana? Lihat. Kelihatan nggak? Nah tuh di pegunungan gitu coy. Semangat Om. Itu peserta-peserta lainnya coy. Gue rada susah sebenarnya megang kamera karena gue pengen fokus goes dari tadi tuh. Tapi kayak ya gue sempet-sempetin aja kalau misalnya ada footage dikit, nanti gue bakalan gabungin sama footage yang di garis finish. Alright. Sambil liatin gunung daerah mana kayak Jonggol, ada sapi juga. Siap. Mari Om. Sambil makan pisang dulu. Biar santai. 150 km to go. Waduh. Walah. Iya. Kobangan coy. Buset. Dalam nggak? Wah lumayan coy. Oh lewat samping sini. Ayo Pak. Au. Jadi tadi jalanannya coy bener-bener hancur, cur. Makanya kayak speed gua tuh ya paling 9-10 doang aja gitu loh. Dan habis diketemuin jalanan hancur, sekarang jalanan nanjak coy. Sampai ke checkpoint pertama di kilometer 75 daerah Bojong Nangka coy. Kami bahas sama peserta lainnya sini. Jadi kalau misalnya udah nyampe di checkpoint pertama, lo harus scan barcode aja, jadi ketahuan kalau misalnya tuh udah lewat sini gitu loh. Dan ketahuan nggak curang. Ini deh. Gimana sejauh ini Bapak? Parah. Fiksi lagi anjir. Ya Mar, lu udah capek banget sih Mar. Ya udahlah ya. Maaf Om. Nanti gua ambil. Hati-hati Pak. Sehat-sehat ya. Deh. Dadah. Deh.
Akhirnya dapat jalan mulus coy. Trouble di rantainya nyangkut ke atas coy. Fucker. Jadi ini harus gua buka dulu. Nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin, jadi kayak gue harus bongkar dulu. Penyakitnya sama coy kayak minggu lalu, bangsat. Nggak apa, serunya di situ coy. Ini by the way di dekat Tapos. Tuh nyangkut, jadi nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Sesungguhnya kalau misalnya lu ngeliat ini kesannya ribet banget, percaya sebenarnya gitu aja coy. Karena ini masih belum ada apa-apanya. Nah, scene sesudah ini nih bakalan nunjukin faktapnya gue di Audax 200 km ini coy. Begitu hujan, terus sepeda gue tiba-tiba jatuh. Nah, habis itu ada kejadian yang bener-bener tai banget menurut gue sih. Hujannya deras banget. Hujannya. Aduh. Baru nyampe Bogor men, terusnya kayak gue neduh sebentar, hujannya bener-bener alif. Tapi gue udah ada persiapan buat lanjut juga kalau misalnya lagi hujan anyway sih men. Jadi mungkin kayak sebentar lagi gue sebat 2 bat kali di sini, bisa lanjut lagi buat goes, tapi hujan-hujanan itu oke. Copotnya tuh dari sininya Wan, apa ininya juga ikutan dicopot Wan? Jadi kayak emang bener-bener udah force major. Tadi gue otak-atik, nggak bisa diapa-apain men. Terusnya kayak ada peserta lain nyoba bantuin juga nggak bisa diapa-apain juga sepedanya. Jadi kayak mau nggak mau harus gue bawa ke bengkel. Gue nggak tahu kalau nggak ada Pandu nih men. Thank you banget lo anjir. Gue harus iya. Walaupun it against the rules man. Iya. 200 kilo. Iya. Jam 6 sore baru masuk checkpoint 2 tuh gue nggak ngerti sih konsepnya anjir. Sementara yang lain, rombongan lain, peserta lain udah pada sampai. Gue kesel banget sejujurnya kayak gara-gara anting RD gue miring men. Jadi tadi kayak kebuang waktu gue 1,5 jam anjir. Sementara yang lain udah pada nyampe. Gue nggak tahu ini gue paling belakang kayak juga. Gue udah nothing tulus. Yang penting sekarang gue pengen finish aja men. Asli kesel banget rasanya. Checkpoint 3 boy. Mantap. Checkpoint 3. Jail. Finish strong. Poin 3 jam berapa cuy? 9:30. Yang penting finish. Cuy. Nggak loading ya. Yoi. Oh, masih ada yang baru sampai. Sekarang jam 22.18. Kelihatan capek berdiri. Kan posisinya jam 22.19 di mana deh? Sedangkan posisi gue di lagi. Kayak ini aja deh. Foto dulu aja di situ. Silakan om, foto aja dulu om. Dulu om. Udah nyampe. Mantap. Boleh foto di sini. Sendirian? Iya.
Wait. HP lu aja lu. Wait. Temennya Ego. Oh, alah. Pacar gue, kenalin. Tadi kenal Iya. jalanan. Tadi gue bareng mereka, Beb. Oh, selamat ya. Selesai sudah perjalanan. Perjalanan cukup seru, cukup intens, dan cukup banyak deh. Oke, gue perlu remedial dan apa ya, gue udah gak peduli COT men, cut off time. So oke, yang penting finish. Kurang lebih rangkumannya itu aja sih ketika gue mengikuti event Audax buat 200 kilo. Saran gue nih kalau misalnya kalian ikut event-event goes lainnya, yang pasti satu, periksa keadaan sepeda lo, harus sefit mungkin, jangan sampai kejadian kayak gue, karena bener-bener itu ngeganggu banget. Kasian kalau misalnya lo udah latihan rutin untuk mempersiapkan mental, tapi tiba-tiba di jalan harus evakuasi karena masalah teknis. Nah, jadi kayak lo harus cek kondisi sepeda lo ya, harus fit. Kedua, lo siapin mental lo. Karena kalau misalnya mental lo nggak kuat, hal-hal teknis kayak yang gue alamin kayak tadi, bikin lo ngedown, pasti lo bawaannya pengen evakuasi dan balik. Kebetulan karena gue udah nyampe Bogor dan itu tinggal sedikit lagi banget gue itu finish ke Jakarta gitu ya. Jadi mental gue masih kuat men. Ketiga, jujur sama diri lo. Kalau lo nggak kuat, ya lo tuntun, dorong. Panitia Audax baik-baik kok. Gue harus jujur sama kalian yang nonton. Sebenarnya kalau misalnya Audax itu unsupported, oke? Jadi bener-bener harus sendiri. Nah, gue sebenarnya menyalahi aturan karena gue ngebenerin sepedanya itu dibantuin dan gue jujur, gue ke bengkel. Satu-satunya jalan yang harus gue tempuh dan gue akhirnya jujur juga ke panitia Audax gitu loh. Kalau misalnya gue ngelakuin itu, gue against the rules. Kalau misalnya medali gue akhirnya nggak sah, ya it's okay. Diambil lagi aja, it's okay. Buat gue nggak apa-apa gitu loh. Karena ini tentang gue nge-challenge diri gue untuk bisa finish dalam 200 km itu. Gue 100 kilo pertama kering, panas banget. 100 kilo kedua itu benar-benar dalam keadaan basah. Gimana mental lu nggak kena gitu loh. Ditambah sepeda gua hancur, dioprek-oprek sendiri nggak bisa. Nah, jangan pikirin cut off time. Gua over 3,5 jam, ya it's okay. Itu mampunya gua segitu gitu loh. Plus ada shit happens yang itu ngebikin akumulasi waktu gua tuh nambah. Tapi intinya Audax itu menyenangkan dan untuk orang-orang masokis nih, di event Audax gue 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo, 600 kilo, you name it. Good luck, hati-hati di jalan, nggak kuat bisa evak, jangan paksain. Lu harus tahu keadaan diri lu, keadaan sekitar kayak gimana, dan yang pasti lu harus bawa toolkit lengkap, oke? Pengalaman gue nggak seberapa sama cyclist lainnya yang emang udah pro, yang udah punya pengalaman banyak banget. Tapi ya itu yang bisa gue bagi sih dari pengalaman gue, yang gue nggak mau kejadian sama kalian ketika turun event-event seperti Audax ini. Kalau misalnya lu nggak siap, lu bye banget sih men. Sayang, udah bayar tapi lu harus evak tuh sayang banget. Oke? Anda bisa udah nonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. I gotta go cause I got me a drop top, and if I hit the switch I can make the ass